Ada asumsi juga kalau di pemakaian kendaraan penumpang pribadi ngitungnya kilometer. Nah, kalau di komersial katanya kilometernya kehitung, jam kerjanya kehitung juga. Oli diesel wajib hitam, Pak. Kalau nggak hitam dia Gitu. berarti nggak bersihin. Saya baru dengar tuh. Jadi kadang-kadang ada mitos tuh. Ya. Oli yang bagus yang warnanya masih tetap sama ketika dituang gitu ya, dituang di awal. Ketika dia beli oli, dia nggak cuma mikirin, kalau di komersial kan yang dia mikirin total cost-nya nih, total cost of ownership-nya. Jadi olinya harus tahan lama, komponennya terjaga gitu kan. Mesinnya running normal gitu. Jumpa lagi dengan kami Ramu Podcast, kali ini di ajang Geekovac 2026 di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelah kiri saya ada Mas Watuzaki. Panggilannya Zaki. Mas Zaki, sebagai Head of Technical dari PT Shell Indonesia. Ini suhunya oli di Shell. Siap. Selamat datang Mas Zaki di sini. Makasih, Pak. Shell punya produk untuk komersial ya ternyata ya. Karena kita umumnya tahunya buat passenger gitu ya. Betul, kita ada di beberapa sektor ya. Dari mulai passenger car ya untuk otomotif, kemudian komersial road transport ya seperti yang hari ini, mining maupun industrial yang lain ya. Jadi kita ada end-to-end produk sih sebenarnya kalau di untuk segala sektor, baik itu sektor otomotif maupun industri. Kalau di SPBU kan kita ngeliatnya produknya banyak tuh. Kalau di komersial, apakah sebanyak itu atau mungkin lebih banyak lagi produknya? Ya, kalau bicara produknya sebenarnya produk family-nya kalau di komersial ini kan untuk transportasi nggak jauh dari pelumas mesin ya. Itu kita ada namanya Rimula. Itu yang paling terkenal ya. Kemudian pelumas transmisi dan gardan itu namanya Shell Spyrex ya, Spiran. Kemudian buat greasingnya itu kita ada Shell Gadus. Kemudian juga kita ada coolant untuk radiator coolant. Jadi Shell coolant. Kalau coolant di SPBU kan ada. Kalau grease-nya itu dijual juga nggak? Atau sebenarnya kendaraan passenger itu memang nggak segitunya butuh grease yang dari Shell juga? Betul, kalau passenger bukan tidak butuh, tapi memang kebutuhan greasing dari passenger itu tidak terlalu banyak ya. Ya sehingga mungkin kalau kita lihat di passenger car di bengkel-bengkel Shell dulu Shell Gadus sebenarnya ada ya, tapi mungkin tidak terlihat ya karena mungkin frekuensi penggantian grease atau di wheel bearing atau di chassisnya untuk passenger car kan jarang sekali. Kalau di komersial berarti ya karena dia operationnya kadang-kadang kalau ditambung bisa 24 jam. Betul. Kan sebenarnya. Kalau di komersial itu mereka kan operationnya lebih intens, kemudian juga bebannya lebih berat. Makanya beban di bearing rodanya itu lebih berat sehingga grease-nya lebih sering harus di repacking ya, diganti. Kalau ngitung misalnya kalau di mobil passenger nih, grease-nya itu sebenarnya ada hitungan kilometer atau sebelum kemudian harus ditambahi lagi dibandingkan yang di passenger. Di komersial gitu. Jadi kan kalau di kendaraan-kendaraan di niaga itu ya, yang di jalan raya, itu grease itu aplikasinya ada di wheel bearing sama di chassis. Kalau di wheel bearing itu tergantung ya. Biasanya yang banyak yang sering ganti itu kayak yang berat-berat kayak truk, bus gitu ya. Itu biasanya antara 20.000 sampai 40.000-an kilometer mereka repacking. Jadi mereka buka, bearingnya dibersihkan, kemudian dimasukin lagi sampai diganti grease-nya semua. Seperti itu. Ada asumsi juga kalau di pemakaian kendaraan penumpang pribadi ngitungnya kilometer. Nah, kalau di komersial katanya kilometernya kehitung, jam kerjanya kehitung juga. Ya. Jadi itu tergantung ininya, jadi tergantung operasionalnya. Jadi kan gini, kalau
operasional itu lebih banyak dia jalan, itu biasanya yang dilihat oleh user itu kilometernya. Oh. Ya, misalnya di bis, ya, bis iya. kilometer, truk-truk yang di jalan raya itu kilometer. Iya. Tapi kalau di truk-truk yang di off highway ya, misalnya di tambang gitu ya, mereka kan mungkin jalannya itu nggak sepanjang jalan di jalan raya. Jadi kendaraannya juga jalannya nggak terlalu kencang ya. Kemudian sering antri, sehingga di situ yang dilihat lebih banyak running hours-nya, berapa jam biasanya gantinya. Kalau yang di jalan raya juga ada sebenarnya yang menggunakan hour meter. Itu kalau untuk di kendaraan-kendaraan yang nggak boleh berhenti sama sekali mesinnya, kayak misalnya truk molen. Truk molen itu kan kalau nggak boleh berhenti tuh, dia harus running terus. Jadi keras nanti. Jadi kilometernya masih pendek, tapi running hours-nya panjang. Maka ada beberapa company atau beberapa perusahaan yang lebih melihat dari sisi running hours-nya. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat di pembuat mesin sendiri, di manual book-nya, itu mereka menstandarkan nggak cuma kilometer, tapi dua-duanya biasanya. Jadi misalnya penggantian oli untuk misalnya oli mesin gitu ya, itu antara 10.000 kilometer atau misalnya 6 bulan mana yang tercapai lebih dulu. Seperti kendaraan penumpang ya. Tambahan hour-nya berapa biasanya dihitung? Kalau lihat hour meter, kalau diesel engine ya, kalau dibuat di engine itu pada umumnya di Indonesia itu pemakaiannya antara 250 sampai 500 jam. Itu ekivalen kilometernya nggak ada ya? Ekivalen kilometernya tergantung, Pak. Karena gini kan, kalau yang di jalan raya itu kan kilometernya panjang. Tapi kalau yang di tambang, di pertanian gitu, yang jalannya lebih off-road gitu ya, itu kilometernya rendah. Tapi kalau mungkin yang di jalan raya ekivalennya sekitar segitu, Pak, sekitar 10 ribuan. Kan juga Mas Aki kan juga pasti dengar bahwa oli yang di mobil-mobil di kota besar nih, misalnya kayak di Jabodetabek ini, kalau bengkel kan nyaranin coba jangan cuma ngelihat di kilometernya, karena kan macet itu bisa sehari itu ada yang datanya pernah ngitung normal aja bisa macetnya doang tuh 3 jam, itu mobil berhenti itu posisinya. Apakah itu juga kalau di kendaraan maksud saya di kendaraan pribadi itu nggak segitunya diperhatiin dibandingkan kalau di komersial? Iya, sebenarnya kalau di kendaraan pribadi memang sebenarnya mirip, kita penggantiannya antara mana yang dulu tercapai antara kilometer sama berapa. Biasanya kalau di mobil pribadi kan bulan gitu. Berapa bulan ya. Cuma kalau di kendaraan komersial ini pada umumnya mereka itu kan perjalanan itu tidak tentu ya. Hari ini bisa jadi pendek, besok panjang, 24 jam misalnya. Betul. Makanya kebanyakan mereka benar-benar lihat, kalau berdasarkan waktu mereka melihat pakai hour meter. Gitu. Itu lebih presisi. Lebih konsisten ya. Hour meter itu berarti operatornya yang punya parameternya, yang punya alatnya sendiri. Selain di speedometernya ada hour meter juga. Saya pernah lihat ada kilometer, ada satu cluster ini apa ya gitu. Ini buat engine hour, Mas. Biasanya untuk alat-alat berat, kemudian kendaraan yang off highway itu ada hour meternya. Yang truk-truk yang tambang yang besar itu. Bahkan mungkin mereka nggak lihat kilometer sama sekali. Justru nggak lihat. Pas memang waktu itu diganti, ketika hour meternya memang sudah ini, emang sebenarnya misalnya kalau tadinya masukinnya bening gitu ya, pas udah engine hour-nya dapet gitu emang jadi butek gitu ya. Ya kalau oli diesel wajib hitam, Pak. Kalau nggak hitam dia berarti nggak bersihin. Saya baru dengar tuh. Jadi kadang-kadang ada mitos tuh. Oli yang bagus, yang warnanya masih tetap sama ketika dituang gitu ya, dituang di awal. Kalau di oli diesel, di diesel itu pembakarannya menghasilkan jelaga hitam, Pak. Jelaga hitam soot itu. Ya. Nah, itu di teknologi mesin diesel itu, si soot itu sebenarnya dibuangnya ke oli, bukan ke udara. Bukan ke exhaust. Gitu kan, itu dibatasin kan. Betul. Ke particulate matters itu. Jadi ya si olinya itu harus bisa
ngambil jelaga itu kemudian dia disperse di olinya, makanya oli jadi hitam. Wajib hitam kalau oli mesin diesel. Kalau nggak hitam, nanti hitamnya adanya di komponennya, entah itu di di linernya atau di piston groove-nya atau di komponen-komponen lain yang dilewatin oli. Nah itu malah berarti kalau berbahaya. Itu berlaku untuk kendaraan penumpang sebenarnya. Diesel. Asumsi itu Diesel. boleh dipakai. Ya, diesel. Semua diesel olinya wajib hitam. Kalau nggak hitam, kita nggak tahu sih hitam itu kemana, apa sih karbon itu larinya kemana itu. Berarti ada kerusakan kasarnya gitu ya sebenarnya. Bukan kerusakan, berarti karbonnya itu nempel di komponen, bukan diambil oleh oli. Kayak kita bersihin lantai nih. Ya. Kan kalau lantainya kotor banget, kita bersihkan pasti air untuk ngepelnya itu jadi kotor. Ya, betul. Nah, tapi lantainya bersih. Betul. Gitu. Oh, analoginya seperti itu. Nah, di kendaraan komersial itu sebenarnya driver itu kalau pada pribadi kan kita yang wajib tahu lah sebenarnya waktu yang ganti oli. Kalau di kendaraan komersial itu ada yang bilang sebenarnya itu urusannya orang bengkel. Betul. Driver tinggal gas aja, even itu misalnya bis atau apa itu dia udah nggak lihat kartu servis itu udah pokoknya orang bengkel tuh tahu, Mas mobilnya 2 hari lagi ya nggak jalan gitu. Iya. Sebenarnya itu paradigma lama. Jadi kalau di kalau di saya tanyakan apakah itu masih berlaku ataukah itu udah. Kalau di industri itu ada yang namanya total productive maintenance. Jadi maintenance itu bukan hanya tugasnya orang maintenance, bukan hanya tugasnya orang bengkel. Tapi dari mulai operator gitu ya. Itu kegiatan-kegiatan maintenance yang simple itu harusnya bisa mereka lakukan, misalnya ngisi logbook, ya kan hari ini hour meter berapa, bener. kemudian cek cek semua liquid di awal sebelum dia jalan, itu harus dia lakukan. Kan nggak mungkin mekanik datang ke setiap ini untuk ngecek itu dia di pagi hari gitu kan. Kan kadang-kadang ya memang pada banyak kenyataannya satu unit kendaraan drivernya bisa lebih dari satu orang. Betul. Kan shiftnya pertama, shift kedua itu drivernya bisa. Jadi sebelum mereka mengoperasikan mereka harus catat dulu semua, dan setiap ada gejala yang abnormal harus ada reportnya juga dari mereka, baru bisa ditindaklanjuti oleh tim maintenance. Seperti itu. Mas, ngomongin yang paling gampang juga nih, SAE-nya, API servisnya, apakah sesuatu yang berbeda banget dibandingkan untuk kendaraan penumpang jika dibandingkan untuk kendaraan komersial, untuk sebuah produk pelumas itu? Jadi gini, kalau kendaraan, kita lihat dari mesinnya dulu Pak ya. Yeah. Kendaraan niaga, kendaraan komersial itu pada umumnya mayoritas adalah mesin diesel. Yeah. Kalau kendaraan penumpang terbalikannya, mayoritas mesin bensin. Itu aja sudah dari sisi standar API servisnya berbeda. Kalau kita mau pakai API servis, sebenarnya ada beberapa standar umum ya, nggak cuma API, ada ACEA ya, yang bisa yang juga digunakan oleh pabrikan ya. Jadi dari kode API servisnya, kategorisasi API servisnya aja udah berbeda. Kalau bensin kan S, kalau mesin diesel C gitu ya. Bahkan kalau yang standar Europe itu yang ACEA, sama-sama mesin diesel aja, mau itu mesin diesel komersial, sama mesin diesel passenger car, itu udah beda. Kalau mesin diesel passenger car namanya kategorisasinya ACEA, spesifikasinya olinya ACEA B. Kalau yang mesin diesel komersial ya, yang beban berat itu ACEA E. Itu aja dia bedain. Tapi kalau di API kan sama-sama C awalnya. Ya, sama-sama C awalnya. Biasanya mesin-mesin diesel beban berat itu kebutuhannya, kalau di Indonesia tahun 2022 kan kita sudah wajib Euro 4 standar ya. Betul. Nah, itu kebutuhannya minimum itu CI4 dari API. Seperti itu, ya. Sementara kalau yang mesin diesel beban untuk penumpang ya, itu masih boleh di bawahnya. Itu nggak boleh di cross gitu ya? Maaf kan ada, kalau ya walaupun itu sebenarnya istilahnya itu cocok-cocokan aja tuh, eksperimen. Kadang-kadang anak-anak di komunitas otomotif kan gatel tuh pengen nyoba itu. Saya pakai yang buat
komersial nih jadi lebih panjang ininya. Ini begitu diganti oli, waktunya masih bersih gitu, misalnya gitu. Gini, sama-sama, saya bilang mungkin gini, kita nggak usah lihat dulu antara bensin sama diesel, tapi sama-sama mesin diesel aja ya. Mesin diesel beban berat, ya, itu dengan sekarang requirement-nya dengan euronya udah Euro 4, kemudian sekarang tambah lagi bahan bakarnya B40, ya, itu jelaganya udah tinggi banget. Jadi yang hitam, karbon hitamnya itu udah tinggi banget. Ya. Nah, jadi ada perbedaan nih. Ya. Jadi bukan fokusnya. Oli itu kalau pakai yang API service-nya di bawah C4 itu nanti lebih cepat mengental gara-gara si jelaga hitam tadi. Itu. Dan jelaga hitam tadi kalau udah nggak bisa ditahan di oli, maka dia akan ngeblok di filter, itu bahaya lagi. Betul. Gitu. Nah, berbeda sama kendaraan passenger car. Dari sisi ini yang simpel aja, karena pemakaian bahan bakarnya tidak sebanyak kendaraan beban berat, maka yang terbakar lebih sedikit, maka jelaga hitamnya nggak terlalu banyak. Ya. Nggak terlalu banyak. Malah yang sekarang kalau kita lihat mobil-mobil yang premium ya, diesel premium itu kan sudah bukan Euro 4 lagi, udah ada yang Euro 6, Euro 5 gitu ya. Bahan bakarnya juga pakai yang sulfurnya rendah, artinya tingkat keasaman dari pembakaran juga nggak terlalu tinggi, ya. Fokusnya udah beda, dia fokusnya di emisi. Nah, di situ biasanya ada alat-alat after treatment yang belum tentu kompatibel dengan teknologi yang tadi, yang untuk pembersih dan lain-lain. Jadi ada teknologi yang berbeda. Makanya kalau di yang premium itu biasanya dia minta ACAC gitu. C itu buat melindungi si teknologi after treatment-nya. Ada formulasi aditif yang dibatasi di situ, yang nggak boleh banyak-banyak supaya nggak meracuni si after treatment gitu, yang untuk menyaring emisi. Artinya kalaupun toh sama-sama seperti tadi Mas Agi bilang, sama-sama ngomongin mobil diesel ya, kenapa oli yang untuk merek yang sama, olinya, pelumasnya, beban berat, memang bahasa sederhananya memang peruntukannya lain. Requirement-nya berbeda. Iya, dibandingkan yang passenger. Betul. Nggak bisa di-cross juga. Nggak bisa di-cross. Belum lagi kita lihat viscosity-nya, kekentalannya, SI-nya. Jadi kan gini, kalau komersial komersial antara orang yang punya kendaraan sama yang beli oli sama yang pakai kendaraan tuh bisa jadi beda, ada umumnya beda. Betul. Ya kan? Betul. Kalau di di kendaraan passenger, yang punya orangnya itu, yang beli oli orangnya itu, yang pakai kendaraan orangnya itu, yang buka kap mesin dia juga. Nah, makanya ketika dia beli oli, dia nggak cuma mikirin, kalau di komersial kan dia mikirin total cost-nya nih, total cost of ownership-nya. Jadi olinya harus tahan lama, komponennya terjaga gitu kan, mesinnya running normal gitu, ya kan. Ujung-ujungnya cost lah kalau di komersial. Tapi kalau di passenger car, karena dia pakai juga kendaraannya, maka dia mungkin punya hubungan emosional tuh sama kendaraannya, gitu kan. Nggak akan dia, wah pokoknya saya mau pakai sampai 20.000 kilometer biar irit, kan nggak. Dia akan sayang-sayang. Yang kedua, dia juga pengen kendaraannya enak dibawanya. Makanya di situ kalau kita lihat yang untuk kendaraan diesel premium tuh udah mulai tuh pakai SI-nya rendah-rendah tuh, 5W30 gitu. Kalau spesifikasinya memang beda, berarti kalau misalnya dari komersial ini di cross dipakai di passenger, potensi rusaknya lebih gede sebenarnya. Yang ditakutkan kalau ada after treatment tadi, Pak. After treatmentnya nggak awet, gitu. Jadi kayak ngeblok nanti di after treatmentnya, atau ada ada semacam chemical di after treatmentnya yang kena racun dari gas buang yang dihasilkan oleh oli. Karena darahnya aja udah beda, asupannya beda. Belum lagi SAE-nya pada umumnya juga kalau yang kendaraan niaga masih di angka 15W40, masih agak kental. Jadi tarikan mesinnya berbeda nanti. Jadi nggak bisa diomongin juga ya, berarti kalau yang di komersial pelumas atau oli yang di komersial ini sebenarnya speknya itu lebih rendah sebenarnya dibandingkan yang di passenger ya. Enggak. Karena
tadi bebannya justru lebih berat. Dia pakai bahan bakar yang sulfurnya lebih tinggi. Ya kan pada umumnya mereka masih pakai bahan bakar yang sulfurnya di atas 2000 nih di Indonesia. Kalau yang passenger car yang premium kan mereka udah punya bisa isi di SPBU yang ini kan, yang ngasih bahan bakar yang lebih bagus gitu kan. Jadi dari sisi bebannya terhadap terhadap pembakaran aja udah, dari sisi keasaman, jelaga yang dihasilkan itu udah lebih berat kendaraan beban berat, ya. Tapi nggak serta-merta berarti yang berat aja bisa, di sini pasti bisa, enggak kan? Itu. Ya karena tadi requirement mesinnya berbeda. Di sini udah memperhatikan emisi yang udah menuju Euro 5 bahkan Euro 6 yang udah pakai after treatment gitu, yang mesin diesel premium yang udah nggak cocok pakai teknologinya teknologi yang di beban berat yang masih pakai Euro 4 seperti itu. Belum lagi viskositas kekentalannya, jadi lagi-lagi lebih berat. viskositasnya itu ya juga penting. Dilarang apa enggak itu Mas sebenarnya? Nah ini teman-teman. Kalau dilarang apa enggak itu tergantung teknologi mesin yang dipakai ya Pak ya. Kalau yang di Cross misalnya dari tadi kan case-nya kan banyak itu tuh nyoba yang dari komersial dipakai ke passenger. Mungkin kalau masih teknologi mesin yang lama, passenger car-nya ya yang masih di bawah tahun 2000-an sih aman-aman aja. Ya, tapi kalau sekarang yang udah pakai di atas Euro 4 yang dari Euro 5 dan Euro 6 itu sebenarnya ya tadi karena ada masalah kompatibilitas di di after treatment tadi. Yang ditakutkan sih itu. Jadi nggak awet tuh si after treatmentnya. Jadi ya jadi memungkinkan adanya potensi kerusakan yang lebih cepat terjadi. Iya, di after treatmentnya gitu. Belum lagi kalau mesin mobil baru kan ada warrantinya. Itu baru mau saya tanya itu begitu dibawa misalnya taruhlah warrantinya udah void ya, udah lewat gitu ya, begitu dibawa dia rajin juga ke bengkel resmi kan, kadang-kadang kalau rusak itu kan kalau mobilnya belum lama-lama aman biasanya kan ada kecenderungan mendorong yang bersangkutan untuk datang lagi ke bengkel resmi kan. Betul. Walaupun garasinya begitu dibuka ini pakai apa Pak gitu lah oli gini kan gitu. Ya karena diesel, ya saya lihat kan diesel sekarang tuh banyak yang udah premium ya kelasnya ya. Engine-nya udah Euro 5 ke atas tuh. Ya, jadi ya arahnya itu ya memang udah ke emisi, ke efisiensi. Makanya pakai formulasinya agak berbeda dan juga viskositasnya udah mulai yang mengarah ke encer-encer ya Pak ya. 530. Dilarang tidak, tapi tolong perhatikan spesifikasinya. Betul. Harganya mungkin nggak jauh-jauh beda, tapi karena spesifikasi dan peruntukannya memang berbeda, jadi oli atau pelumas untuk kendaraan passenger car ya, kendaraan pribadi memang disarankan apa dilarang sih, saya tetap gatel sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau kembali ke requirement pembuat mesinnya. Tapi kalau kita bicara sekarang mesin diesel passenger yang umum itu udah teknologinya udah rendah emisi, itu biasanya udah nggak bisa tuh pakai yang C4 Pak. Ya, gitu. Lagi-lagi dulur sekalian baca spesifikasinya. Karena dua oli pelumas dua segmen yang berbeda itu memang ada alasannya kenapa yang ini dibuat spesifikasinya seperti ini. Yang untuk komersial juga dibuat yang berbeda. Sampai ketemu lagi di Ramo Podcast selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih.